Ya, izin Ustadz Felix, kita sapa dulu. Ini yang baru masuk kayaknya. Ini kayaknya jualan Yesus ini. Garis keras itu. Ya, ikut Yesus hadiah surga. Wah, mantap ini. Selamat sore. Sore, shalom. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, salam toleransi juga, Bang. Ini menarik ini, ikut Yesus hadiah surga. Ini janji, kepastian, atau seperti apa? Silakan, nanti mohon Gurunda langsung tanggapin ya. Tafadhol, silakan. Baik, terima kasih saudaraku, salam toleransi. Maksudnya saya memberikan narasi atau bagaimana? Saya bertanya atau gimana, saudaraku? Sesuai dengan username Anda, ikut Yesus hadiah surga, tentang pemahaman yang Anda bawakan ini mohon bisa dipaparkan supaya dua orang yang di atas komal ini, David dan Lee Min Ho, kembali dengan kepercayaan Kristus, pengikut Kristusnya gitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Salam hormat buat semuanya. Berdasarkan username yang saya kasih, ikut Yesus hadiah surga, karena memang itulah tujuan kedatangan Allah menjadi manusia, untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia yang berdosa. Karena Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, karena Allah, Yesus itu Allah itu sendiri. Dan ketika Allah menjadi manusia, sifat kealahan tidak pernah gugur, tidak pernah hilang darinya. Makanya Yesus mengatakan, aku berkuasa di bumi dan di surga, aku yang awal dan yang akhir. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Terima kasih. Monitor. Iya, Bang Suma belum monitor Kang Dito. Gurunda monitor. Ustaz Tahta monitor, Ustaz. Ya, Ustaz Tahta. Ustaz, Cak. Apa? Ya, monggo. Gantian dulu sama. Bahasa apa? Bande. Iya. Ya, barusan pemaparan. Ya, silakan Ustaz. Oke, saya tanggapi dulu karena Ustadz Tata kayaknya lagi sholat Kang Dito. Monitor Ustadz Tata, sholat Ustadz Tata. Iya ya. Monitor, ada sampai deh. Oh ya. Apa ya, mau dialog tak? Atau mau apa? Ya, tadi dibawakan. Ya, silakan Prof. Tahan dulu Ustaz. Ya, Prof, Gurunda, monggo. saya ingin membahas satu istilah yang salah dimengerti selama ini, yaitu tentang jalan. Jadi Ian Wilson mengatakan bahwa kalau kita membaca Alkitab lalu kemudian menafsirkan sedemikian, maka kita telah salah menafsir. Sekarang tentang jalan lurus, ya, yang inilah yang dikatakan oleh mereka bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, padahal jalan ini ada di dalam Islam, dan Islam ini datang untuk meluruskan kembali jalan yang lurus yang kemudian dibelokkan oleh umat Kristiani. Jalan lurus atau jalan itu adalah nama golongan atau pengikut para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yohanes, dan seterusnya. Ini yang jalan ini adalah semua nabi,
Tetapi dalam pemahaman Kristen bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah salah penafsiran daripada jalan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Islam, di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini umat Kristiani langsung berhenti saja sampai di situ. Sementara kita bertanya, yang manakah jalan yang lurus itu? Maka dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus dan jalan Yesus ini adalah jalan Yesus palsu, nah ini yang celaka. Jadi dikatakan bahwa akulah jalan ini harus menjadi Kristen, itu salah besar, ya, karena jalan ini adalah, makanya di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang sesat, yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan mereka yang sesat, yaitu Kristen. Nah, dengan demikian, ini dijelaskan pula di dalam buku Ian Wilson, Jesus Alive, bahwa gereja tidak paham jalan lurus. Jadi ajaran Yesus. Jadi kalau jalan lurus yang dijelaskan oleh Kristen itu salah, karena mereka hanya mengakui bahwa satu-satunya jalan yang lurus adalah jalan Yesus, padahal semua nabi itu adalah jalan. Agamanya Yesus, agamanya Yohanes Pembaptis, agamanya Zakaria dan seterusnya. For Peter, James, and the other follower of the way, as they call particular brand of Judaism. Jadi ini yang dikatakan jalan ini adalah jalan particular brand of Judaism, salah satu sekte daripada Judaism. Dan Yesus merupakan nabi terakhir dari Yahudi yang menjadi tunjukkan jalan ini. Oleh sebab itu, maka yang ditunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan lurus, ini adalah semua nabi. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Boleh saya tanggapi sebentar? Oh, silakan. Oke, makasih. Terima kasih narasinya Pak Sanihu, karena tadi ketika saya mendengarkan narasi Bapak yang mengatakan bahwa jalan yang dimaksud dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan para nabi, ya, maka kita melihat Yesus sendiri yang berkata akulah jalan. Nah, pertanyaan saya, di mana data yang menunjukkan bahwa para nabi itu juga jalan? Ada nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Boleh disampaikan kepada kita, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu kan. Al-Quran mengatakan bahwa jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang pernah diberi nikmat, itu jalannya para nabi. Itu. Enggak, maksud saya Pak, karena Bapak tadi bilang itu ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu kan Yesus merujuk kepada pribadi Yesus. Nah, maksud saya ada enggak nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Ada, Pak? Inda kalaminal mursalin ala siratim mustaqim, surah Yasin 3-4. Sesungguhnya kamu Muhammad merupakan salah satu rasul yang aku utus. Salah satu rasul itu berarti ada rasul-rasul lain termasuk Nabi Muhammad. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Sudah ya? Ada ya? Silakan. Ada yang bagaimana, sudah puas dengan itu? Saya tetap kurang puas, Pak. Sorry, sekali lagi iman Bapak. Boleh saya tanggapi sedikit? Silakan Ustaz Tata. Maksud saya begini. Masuk. Izin saya sedikit Ustaz Arif ya. Oh iya, baik, silakan. Balik itu. Ya. Oke.
Iya, tadi saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Profesor mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul adalah jalan. Karena seiring dengan itu dalam Bible mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi betul. Ya, nabi dan rasul adalah jalan, ya, jalan kepada Allah bagi kaumnya. Nah, dalam Al-Qur'an diterangkan inna hasihi sabili. Ini dalam Al-Quran secara eksplisit dijelaskan inna hasihi sabili. Inilah jalan yang lurus. Bahkan Allah mengatakan wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Kenapa? Wala tatafarraqum bikum am sabili. Kalau kalian mengikuti jalan yang lain selain jalan yang aku tunjukkan, jalan yang lurus, maka kalian pasti akan tersesat. Itu sudah divalidasi dalam Al-Quran. Nah, makanya Rasulullah diutus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah. Dan barang siapa yang aku diutus di atasnya, lalu mereka tidak mengikuti jalan yang aku tempuh, baik itu Yahudi wan Nasara, summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabinar. Tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Ini Rasulullah mengatakan, saya ulangi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah, Yahudi wan Nasara, summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabinar. Barang siapa yang aku diutus di atasnya, ya, baik itu Yahudi dan Nasrani, apabila dia tidak mengikuti jalan yang aku tempuh, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Maka ditunjuklah dalam Al-Quran inna hasihi sabili, inilah jalan yang lurus. Makanya Yesus berkata kepada kaumnya, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Bangsa Israel tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Bangsa Israel tidak mengenal siapa pencipta alam semesta sebagaimana Kejadian 1 nomor 1 tanpa melalui Yesus sebagai utusan. Begitu pula dengan Nabi Nuh diutus untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi doktrin bahwasanya Allah turun memperkenalkan dirinya itulah doktrin sesat. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalau Allah turun dia menyangkal firman-Nya sendiri. Apa yang disangkal? Yohanes 5:37. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. 1 Timotius 16 nomor 6. Allah itu tidak takluk dengan maut, bersemayam dalam terang. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Begitu saudara-saudara, ya. Lanjut. Ya. Jadi Sorry, itu yang maaf, boleh saya masuk sebentar? Yang saya persoalkan adalah kan Tuhan Yesus mengatakan sendiri, akulah jalan. Nah, maksudku pernah ndak ada kalimat yang eksplisit, bagaimana termasuk misalnya beliau Nabi Muhammad mengatakan juga secara langsung dia mengatakan begini, akulah jalan, atau nabi-nabi lainnya memang tidak ada atau memang atau Adik seperti tidak apa? dengar Itu hadis sudah yang saya dijelaskan. bacakan. Itu Tadi, itu ya, bukan secara eksplisit itu beliau mengatakan dari dirinya sendiri. Itu maksudku, itu pertanyaan saya. Enggak ada berarti ya. Oke, terima kasih. ya, itu saya kira sudah jelas, malah jelas sekali daripada saya itu yang dijelaskan oleh adik tadi ini. Nah, itu Yohanes Pembaptis. Siapa ini ada di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire, ya, meredup dan jatuhnya kerajaan Romawi. Di situ dia ada bab tentang Nabi Muhammad, ya, ada tentang Nabi Muhammad. Dikatakan olehnya bahwa 6 legislator, 6 pembawa hukum, Muhammad, Yesus, John the Baptist, Nuh, Ibrahim, dan Adam adalah pembawa hukum yang mencerahkan. Oleh sebab itu mereka membawa satu ajaran, ya, satu agama yang tidak tergoyahkan, yaitu agama Islam. Dan barang siapa yang mengingkari atau merendahkan salah satu dari nabi tersebut, maka dia adalah orang kafir. Siapa itu tadi
mengatakan bahwa 6 pembawa hukum ini tadi, barang siapa yang mengingkari salah satu, misalnya mengingkari Nabi Muhammad, maka dia adalah orang kafir. Ya, itu saja. Ada tanggapan? Ya, izin Prof, ini sedikit kita harus keraskan ya. Karena sengaja tadi waktu kita naikkan karena narasi ikut Yesus hadiahnya surga. Bapak meyakini mengikuti Yesus, Bang ikut Yesus ini, bahwa benar-benar mendapatkan surga atau hanya dijanjikan atau itu suatu harapan? Itu suatu kepastian berdasarkan data-data yang sudah saya sampaikan. Oke. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Pasti ya? Akulah jalan dan kebenaran Oke, dan hidup. baik, Tidak baik, ada sabar. seorang pun yang Oke, cukup. dapat datang kepada Cukup, Bapa Bang. kalau tidak melalui Cukup, aku. Jadi cukup. hanya Baik, Yesus baik. satu-satunya syarat Oke, untuk cukup menuju Bang, ke surga. cukup Bang. Cukup Oke, Bang. baik. Pertanyaan saya Terima udah kasih. dijawab pasti ya. Oke, Kalau Anda pasti. sudah meyakini dan pasti mendapatkan surga, ngapain Anda masih hidup? Ya tunggu waktunya, bro. Kan sudah yakin, sudah pasti. Lalu kenapa Anda menyia-nyiakan waktu? Bukannya sudah dijamin, sudah pasti masuk surga. Berarti kalau Anda punya pemahaman kalau sudah dipasti surga, Anda minta mati juga berarti ya? Harusnya seperti itu. Kalau Itu kami namanya masih konsep berpikir, bro. oh, bukan. Anda yang membawakan bahwa Anda mensyiarkan ikut Yesus hadiahnya surga. Jadi pemahaman yang saya tanyakan terakhir, ya, saya tanyakan kepada Anda tadi terakhir, Anda yakin pasti mendapatkan surga? Anda bilang yakin. Iya, Oh, begini, saya yakin, berikan 100%. Ini memenuhi bumi. Ya, kalau andai kata Anda Bro. mengikuti agamanya Yesus, ya, atau mengikuti Kristen, itu sudah jelas neraka dan kafir. Yang dikatakan ini bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah sebagai rasul, 6 pembawa hukum itu oleh Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. Dia katakan bahwa 6 pembawa hukum. Nah, ini kan Tuhan tidak termasuk di situ, tapi nabi-nabi. Jadi mulai dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam itu pembawa hukum, dan barang siapa mengingkari salah satu dari mereka maka dia termasuk kafir. Jadi yang Anda maksudkan bahwa ikut Yesus sebagai Tuhan, bahwa itu neraka. Oke baik Pak, itu kan menurut Bapak, tapi ini kan iman saya, karena Yesus mengatakan kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Itu pasti, itu udah kepastian masuk surga. Oke Pak ya. Saya katakan kepadamu bahwa itu adalah ayat palsu. Kalau kau tidak Dari percaya, mana Anda lihat, mengatakan ayat itu palsu? Boleh keluarkan data? Silakan buka The Five Gospels, ya. The Five Landasannya Gospel. kon the five gospel, langsung bahasa original text kalau Bapak mau keluarkan data. Ini data 74 para pakar Alkitab internasional melakukan seminar, dan hasilnya menyimpulkan bahwa ayat itu adalah ayat palsu. Karena datanya tidak ada validasi. Saya katakan juga informasi yang Bapak sampaikan palsu. Sudah dikatakan tadi datanya ada di The Five Gospel. Anda belajar nggak tentang Bible yang tidak dikanon? Di situ ada palsu. Itu palsu. Ada Five Kalian Gospel, mengambil data palsu. kemudian ada Maria Magdalene, ada. Oke, boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Enggak, karena Anda merujuk kepada Ya, pembuktian oke. yang sudah Makanya saya dikatakan. boleh saya tanggapi? Boleh berikan saya tanggapi? Silakan. Begini, kalau kita berbicara ke validasi data yang otentik, maka kita rujukannya adalah benar-benar original teks itu sendiri. Ya, sementara itu Injil Maria, Injil Yudas itu sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja pada saat itu Injil palsu. Nah, kalau Anda memakai itu maka itu palsu. Oke, terima kasih. Bukan, ini Injil Yohanes yang dari Alkitab. Bukan sembarangan. Oke, ini. mana datanya Injil Yohanes dari Alkitab? Boleh kita cross check? Saya tidak bawa bukunya karena ada di Indonesia. Saya sekarang di Filipina.
Tapi kalau kau mau, Anda bisa begitu Pak. Kalau kita mau tunggu adu dulu. data. Kalau Anda mau, nanti saya 2 minggu dari atau 3 minggu dari sekarang hubungi saya kirimkan dia punya buku. Ya nanti saya DM Pak. Nanti Iya, kita Saya diskusi. tidak Terima berani kasih. sembarangan bicara dengan pengarangnya, dengan nama bukunya, dengan halamannya. Sebelum sama Gurunda, izinkan Gurunda Saniho, biarkan kami ini percuma. Gini Prof, maksud saya level debater-debater kekristenan yang ada di TikTok ini tidak seperti masa dahulu, Prof. Izinkan kami yang maju, karena mereka hanya polemik, mengatakan apokrifa tapi tidak mengerti arti apokrifa sebenarnya. Kalau dianggap apokrifa itu palsu, maka Anda sudah minim literatur. Saya boleh tanya education background Anda apa? Apakah Anda seorang sarjana teolog? Saya seorang teolog. Kalau Oke. begini, saya nggak ada mengatakan apokrifa itu palsu ya. Anda Tadi yang mengatakan bahwa the Saya five gospel mengatakan- itu palsu. Saya mengatakan tadi. Saya ada begitu tadi banyak mendengarkan Anda Injil-Injil berstatement palsu di abad the five keempat gospel itu adalah palsu. Ya itu palsu. Karena Palsu saya itu nggak- apakah merujuk kepada perkataan Karena kalimat saya belum- apokrif? Saya tanya itu tahun berapa diterbitkan? Apakah the five gospel menurut Anda itu apokrif atau Ya, makanya benar-benar tolong jawab untuk saya Apa? memastikan itu palsu atau tidak. Itu tahun berapa diterbitkan? Data yang Anda sejak sampaikan. zaman Arianisme mereka menggunakan lebih dari 50 gospel. Oke, saya sekarang mau tanggapi. Anda kalau menggunakan data itu palsu, itu original teks. Anda yang mengatakan palsu, Anda yang menunjukkan keasliannya atau kepalsuannya, silakan. Ya, Itu jelas. ayatnya, ayat-ayat Alkitab yang sekarang bukan dia bikin ayat-ayat yang baru, tidak. Itu ayat Alkitab yang asli. Saya mau mengatakan di zaman Arianisme itu memang Arianisme itu menolak kealahan Yesus, selesai. Ya sudah, apakah Jadi itu kalau palsu? Saya kalau lihat menggunakan loh, Oke, silakan Ustadz Tahta Arianisme langsung gini, adalah Oten, Bung, Nah, itu Bung bagaimana Gefril, Bung diskusikan. Gefril. Oke, kalau nggak mau diskusi saya turun. Oke, Bung Gefril, ini ada Bung, Ustadz enggak. Tahta, silakan tentukan tema. Silakan. Mau lanjut diskusi atau tidak? Kalau tidak saya mau turun. Lanjut diskusi head to head. Silakan. Oke, baik. Oke, Ya. terima kasih. Salam toleransi, saudaraku. Iya, silakan. Kuranda Suma kan belum on ya. Oke, Ya lanjut Ustaz Tata. ya ini dulu ya saya tanggapin yang jalan gini ya. Jadi ajaran samawi itu Tuhan kan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Sehingga butuh jalan supaya manusia kenal Tuhan. Ya jalan ini para nabi, Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Kemana? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang Allah utus ini mereka mengenalkan Tuhan yaitu Allah, maka sembahlah Dia. Jadi semua para nabi itu jalan. Makanya dalam Al-Qur'an Isa jalan yang lurus. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nabi Muhammad juga jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadril mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nuhdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami mewahyukan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu Al-Qur'an. Dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu mengenal Allah. Nah makanya Yesus memberi jalan. Akulah jalan. Maksudnya apa? Jalan mengenal Allah. Makanya hidup yang kekal kan mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Jadi memang jalan. Maksudnya apa? Manusia tidak akan kenal Allah tanpa melalui jalan ini. Musa memberi jalan. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus memberi jalan. Hukum yang terutama, dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad memberi jalan. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah itu Esa. Sama. Jadi semua para nabi itu jalan. Gimana?
Gimana manusia kenal Tuhan kalau tanpa melalui para nabi? Wong Tuhan sama, langit, ajaran dari langit, tidak mau turun. Nah kayak gitu maksudnya jalan itu. Terus silakan tanggapin. Terus tadi kamu ngomong bahwa Yesus ini adalah barang siapa percaya kepada Yesus selamat. Nah iya, sadar kan dia utusan. Kalau percaya sebagai apa lu? Kan dia ngaku utusan. Matius 15:24. Ngaku nabi. Matius 6 ayat 4. Ya. Nah kamu Tadi Pak Ustadz. Oke, begini boleh saya tanggapi dulu Pak ya Ustadz. silakan. Oh, silakan. itu tawarik berapa tadi ya? Narasi yang disampaikan tetap saya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan data yang saya sampaikan bahwa Yesus sendiri yang berkata akulah jalan. Kan pertanyaannya, ada tidak nabi? Siapa itu dia yang pernah mengatakan akulah jalan? Tapi sesuai yang saya pelajari tidak pernah menemukan selain dari Yesus mengatakan akulah jalan. Hanya Yesus sendiri mengatakan demikian. Begitu. Loh ini tentang Al-Quran itu. Surat Yasin ada Nabi Muhammad jalan. Asyura Enggak, bukan. Maksudnya ada enggak beliau mengatakan akulah jalan? Kan Gini, tidak Bang. ada. Walaupun Yesus yang ngomong kan apa yang Yesus kan penyampai firman kan, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Memang Yesus yang menyampaikan. Tadi kan perintah Tuhan. Kan gitu. Dan Yesus mendengar firman itu, Yohanes 15:15. Setelah didengar disampaikan kepada Sriwil, akulah jalan. Ya, kan gitu. Memang Yesus yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang dia terima. Ya terus. Apa lagi? Ya, mengenai yang kedua tadi, ya maksudnya itu ikut Yesus hadiah surga, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Awal salah. menjadi manusia Salah. dinamakan Yesus. Makanya Yesus mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Salah. Sebelum Gitu, segala sesuatu ini ada, aku telah ada. Oke, Oke. sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, sudah, silakan. sudah. Saya sikat-sikat aja. Ya, Saudara. tidak ada dalilnya bahwa kalau ingin kekal hidup kekal di surga mentuhankan Yesus, gak ada. Yang ada mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi hidup kekal di surga selamat mentuhankan Allah. Yesus utusan. Nah kalau Kristen malah Yesus yang dituhankan, ya gak selamat. Nah sekarang coba carikan saya dalil. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku, Yesus. Ada nggak? Oke, boleh saya sampaikan? Ya silakan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24, kalau engkau tidak percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan engkau akan mati dalam dosamu. Ya, itu jelas datanya. Bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan percaya kepada anak, percaya kepada Dia, maka kamu akan memperoleh kehidupan kekal dan akhir zaman kamu akan dibangkitkan kalau sudah mati. Begitu saudaraku. Oke, Datanya silakan. jelas. Oke. Ya, silakan. Aku dan Bapa satu, berarti Tuhan. Salah. Karena di dalam Yohanes 17:21, aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20, aku di dalam Bapa mereka di dalam aku. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Bukan hanya Yesus. 1 Yohanes 4:13, kamu di dalam Allah anak-anakku. Jadi yang satu ini bukan hanya Yesus, mereka juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Datanya mana itu tadi? Boleh kita Oke, Yohanes cross check 17. itu. Oke, Yohanes 17 ayat 21 dengan Yohanes 14:20. Maksudnya dikorelasikan kepada Yesus gimana ini? Yohanes 17 ayat 21. Korelasinya apa kepada Yesus? Nah, kata kamu kan tadi gini, aku dan Bapa satu. Makanya Yesus Tuhan kan? Iya. Bagaimana dengan mereka? Apakah Tuhan juga karena satu dengan Bapa? Oh, Anda salah memahami makna Betul. itu. Bukan berarti murid-murid itu satu dan segala macam seperti Allah. Makanya kamu Bukan. juga salah mengartikan Yesus dan Bapa satu Tuhan. Itu Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya karena Bapa dan Anak adalah satu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan para pengikut-pengikut Yesus untuk mereka hidup dalam persatuan karena mereka adalah warga kerajaan surga. Itu maknanya, saudara. Begini, salah gini loh. Mau Yesus atau Bapa satu, itu bukan berarti Yesus Tuhan. Kalau diartikan aku dan Bapa satu Tuhan, mereka Tuhan juga nanti. Oke, boleh saya tanya dulu. Silakan.
menurut Al-Hadid 3 dikatakan itu Oke, dia yang awal dan yang akhir. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada siapa? Oke, sudah. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu merujuk kepada manusia atau Tuhan Sang Pencipta? Tenang. Jadi maksudnya apa? Ini huwa di situ adalah Allah. Dialah yang awal, tidak ada permulaan. Dia yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Yesus, dia ada awalnya, dilahirkan, dan dia mati, pernah mati. Sedangkan yang namanya Tuhan kekal, tidak pernah mati. Ngantuk aja gak pernah. Kalau Al-Hadid begini, Al-Hadid 3 mengatakan tadi itu merujuk kepada Sang Pencipta karena dia mengatakan dia yang awal dan yang Baca ayat akhir. satunya. Tuhan Di Yesus situ juga merujuk ayat satu. Tuhan Yesus mengatakan dalam Wahyu 1 ayat 17, dia yang awal dan yang akhir. Itu firman Tuhan, itu hanya firman Sang Tuhan. penguasa yang berani mengatakan demikian. Oke. Karena memang Yesus adalah Allah. Tunggu. Salah. Subhanallahi. Baca ayat satunya. Jadi gini ya, itu tidak, jangan kamu kaitkan dengan Al-Hadid, karena Al-Hadid itu huwal awal, di situ tidak ada permulaan. Yesus sama seperti saya, ada permulaan, dilahirkan, dan huwal akhir, Allah yang akhir. Anda gagal paham, Allah menjadi Enggak, manusia. saya nanya, coba. Yesus pernah mati enggak? Ingat ya, di Al-Hadid itu kekal, tidak pernah mati. Yesus mati enggak? Ayo jawab. Makanya gak cocok kalau gue pakai Al-Quran. Setelah mati, dia bangkit, bro. Ya berarti gagal jadi Tuhan. 1 Timotius. Kok bisa Dialah yang gagal? kekal. Ayo. Kenapa Anda kalau Allah mati Anda bilang gagal dia jadi Oke, Tuhan? yang namanya Ya, Tuhan bisa mati nggak? kemanusiaannya yang mati. Yang saya Nggak bisa tanya, Allah mati. berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Karena Anda nggak paham, karena di dalam pribadi Yesus ada natur kemanusiaan, natur kealahan. Yang mati di atas kayu salib adalah natur kemanusiaannya. Allah tidak pernah mati, Allah itu roh. Oke, kalau Allah itu tidak mati karena Tuhan, pertanyaannya Yesus pernah mati? Yesus pernah mati. Ya berarti bukan Tuhan. Kamu tahu nggak? Lah. Gini nih, coba. Yang namanya Tuhan gini loh. Nah, bahwa Yang mati kan manusianya, kan saya sudah sampaikan. ya berarti bukan Tuhan kan? Nah, manusianya yang mati. Loh, Ya, dia iya tetap manusia. Tuhan. Berarti bukan Tuhan karena mati dia. Kan manusianya yang mati, bro. Ya makanya kalau Allah, Tuhan pernah mati nggak? Nah, ya makanya kalau Tuhan pernah mati nggak? Ayo. Nggak, Tuhan nggak mati. Tuhan itu roh kekal. Ya makanya berarti yang Tuhan Allahnya Itulah itu Yesus. sebabnya Allah menjadi manusia menggunakan natur kemanusiaan kepada dirinya supaya bisa mati. Kemanusiaannya yang mati, bro. Karena di dalam diri Yesus ada dua natur, natur kemanusiaan dan natur kealahan. Maka yang mati di atas kayu salib sekali lagi natur Di kemanusiaan. mana dalilnya Yesus itu dua natur? Silakan. Ada. Ya silakan. Ya, salah satu ya. Nah, Dia ketika memiliki natur kemanusiaan dia lapar. pakai dalil. Aku mempunyai dua natur, silakan. Dah, kalau Anda meminta begitu nggak ada. Anda mengenal Allah. Anda mengenal Allah itu dari mana? Saya tanya kepada Anda. Gini Untuk loh, menjawabnya gini. saya berikan pertanyaan. Ini tak kasih Anda dalil. mengenal Allah itu ada dari mana? Dari Nabi Muhammad, dari Yesus, dari Musa. Iya. Dari mana Anda mengenal kalau dia itu Allah? Oke, gini aja. Di mana gini, Anda tahu? Gini. Karena dia berkuasa, karena dia sang pencipta, begitu, bro. Saya berikan Sekarang jawaban Yesus kepada ini, Anda. Oke, pakai data ya. Yesus ini berkuasa atau tidak bisa apa-apa? Berkuasa dong. Oke, pakai data. Dia Karena Yesus mengatakan, aku berkuasa di surga dan di bumi, aku yang awal dan yang akhir. Enggak gitu ayatnya itu diberi. Loh, Nah sekarang pernah nggak? mana diberi? Oke, pernah nggak Yesus gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak ayatnya gitu? Yang ada itu Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, berarti Tuhanmu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mati. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal tidak pernah mati, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah Yesus, dia tidak kekal, dia nampak, dia banyak Tuhannya. Ya enggak banyak satu Allah, bro. Anda salah paham. Seperti Anda juga mengatakan di dalam Al-Quran, kita menciptakan, itu kalimat kita itu jamak juga di situ. Salah, tidak sama. Coba jelaskan dulu itu. Oke, sekarang gini aja ya. Tuhan Jelaskan dulu itu. Allah Anda kan juga mengatakan kita menciptakan. Coba jelaskan. Di mana ada di Al-Quran kita menciptakan? Di mana?
Ada. Oh, berarti kurang literasi, Iya, kurang belajar baik-baik Pak Nggak ada Ustadz ini. kita, nggak ada kata kita, nggak ada. Oke, tunggu ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya Al-Ma'arif 39. Coba Ya, baca. ada kita di situ. Sesungguhnya kami Nah, menciptakan kamu mereka. kamu ngomong kita bukan kami. Kalau kami ya, oke, tak kasih tahu. Ketika Allah menyebut dirinya kami, itu maknanya. Jadi- Tunggu. Li ta'zim. Ya, pengagungan. Kayak saya mengatakan pakai jamak. Ustadz Arif, antum mau kemana? Antum ini jamak. Itu pengagungan. Sama Oh, iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Kami di situ Allah satu. Silakan. Oke, baik. Hmm. Kalimat kami jelas-jelas di dalam Al-Ma'arif. Sesungguhnya kami menciptakan mereka. Artinya yang punya hak untuk menciptakan Allah. Ternyata Anda juga memakai kami di sini. Lebih ini, Oke, bukan apa? tunggal. Oke, kamu pakai dalil ya. Ketika Allah memakai kami, kata kami itu apa? Apa faedahnya? Berarti kan lebih dari satu ini, bro. Salah. Oke, sudah. Kalau salah udah gini. Di dalam ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, ketika Allah menyebut dirinya kami, maknanya li ta'zim, pengagungan. Sama seperti bahasa Arab nih gitu. Makanya kalau orang bahasa Arab, antum mau kemana? Ini jamak ini. Misal saya dengan Kang Dito, Kang Dito, antum mau kemana? Antum ini kan jamak. Apakah Bang Dito ini banyak? Tidak. Namanya li ta'zim, ya. Atau menandakan dia kuasa. Sama seperti presiden mengatakan, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Apakah Bapak Prabowo banyak? Satu tata. Lu kok pakai kami? Li ta'zim. Itu maknanya itu. Oke, baik saudaraku. Berarti Pak Ustadz yang menciptakan di sini banyak ya. Yang punya hak mencipta banyak ya di sini ya, di Al-Ma'arif itu. Oke, satu Allah. Misalnya gini. Loh, maksudnya gimana? Tunggu. Barusan ke saya ngomong, maaf ya kami terlambat menangani bencana. Yang ngomong Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini satu apa banyak? Hah? Iya, saya ngerti itu. Anak SD juga mengerti itu. Yang saya tanyakan begini, Pak Ustadz. Kan ada kalimat begini, sesungguhnya kami menciptakan. Nah, pertanyaan saya, yang punya hak menciptakan itu di situ satu. Allah. Lalu dia menciptakan itu bersama siapa? Karena memakai kalimat kan kami. Tuhan cuma satu dalam Islam, Tuhan yang Lalu kenapa ditulis di sini kami, Pak Ustadz? li ta'zim, udah dari tadi li ta'zim, pengagungan. Dia nggak paham dengan jamak li ta'zim, Ustaz. Penganggungan gimana? Penganggungan gimana? Gini, kalau saya ngomong ke Bang Dito mau kemana? Nah ini kan tidak ada takdimnya ini, tidak ada pengagungan. Tapi kalau saya mengatakan, antum mau kemana Kang Dito? Antum kan jamak. Apakah Kang Dito ini banyak? Tidak. Dalam bahasa Arab biasa ngomong orang satu tapi pakai jamak. Dalam bahasa Arab udah biasa kayak gitu, udah masalah. Bukan berarti banyak. Jangan diulang-ulang. Oke, baik, Sekarang temanya gini, ya. Sekarang Oke, temanya baik, gini. silakan. Oke, Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah yang Esa, Markus 12:29. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Jadi Tuhan itu Allah. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Allah. Di mana dalilnya? Firman itu adalah Allah. Di mana Firman itu telah dalilnya menjadi bahwa Tuhan manusia. itu Yohanes satu 1 ayat Allah? 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Jangan melarikan diri. Tuhannya Kristen, Yesus apa Allah? Apa? Tuhannya Kristen, Siapa? Yesus apa Allah? Yesus dan Allah. Oke, silakan pakai dalil. Dengarlah seriwil, Tuhan itu aku dan Allah. Di mana dalilnya? Oke, baik. Silakan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Saya tidak nanya firman. Dinamakan Yesus. Saya Oke. tidak nanya firman. Karena kata Yesus, hukum yang terutama Ini adalah seriwil. Tuhan Allah kita, Tuhan Jangan itu di-mix. Esa. Jadi Tuhannya Yesus Allah. Nah sekarang, ketika Kristen mentuhankan Yesus, di mana dalilnya? Dengarlah seriwil, Tuhan itu aku. Di mana? Silakan. Saya soalnya dimatematikan. Enggak, silakan. Jangan melarikan diri ya. Iya, baik. Ya,
jelas-jelas Yohanes 20 ayat yang ke-28 Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus tidak menolak itu karena memang dia adalah Allah. Kaget itu. Itu ada kalimat Oke. serunya. Enggak, gini. Berarti Kalimat yang seru Tuhan mana kalimat seru? Gini. Apa itu maksudnya kalimat seru? Kita gini aja, tentukan aja. Jadi yang Tuhan itu Allah atau Yesus? Yang Tuhan, kan udah dibilang Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Yang saya Ngerti nggak Pak tanya, Ustadz? yang Tuhannya Kristen Yesus apa Allah? Allah dan Yesus. Berarti ada dua. Tidak ada dua. Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, Pak Ustadz. Coba Ngerti saya nggak nanya Pak lagi. Ustadz bahasa Indonesia? Yang Tuhannya Ngerti Kristen nggak bahasa Allah apa Indonesia? Pak Ustadz ngerti nggak bahasa Indonesia? Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Oke. Allah jadi manusia. Yesus, apakah kamu itu Allah jadi manusia? Tidak, Allahku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Allahnya di langit, nggak jadi Yesus. Gimana itu? Karena Bapak kan sudah saya katakan dalam iman kekristenan Allah itu Esa, Echad, bukan dua, bukan tiga, tapi dalam keesaan itu ada tiga pribadi. Oke? Berarti siapa Tuhannya Kristen? Allah apa Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Loh, di mana? Coba ketika kita nanya ke Yesus. Kan sudah saya sampaikan tadi datanya. sekarang gini. Bagaimana Sekarang pula gini. kau ini Pak Ustaz? Oke, sekarang kalau Yesus itu Allah, ajarannya Yesus dari siapa? Ajarannya Yesus Dari siapa? dari dirinya sendiri. Oke, silakan. Karena Yesus pakai data, adalah pakai Allah. data. Karena yang aku tahu, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Sekarang kamu pakai dalil bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Dari awal Pak Ustadz saya sudah sampaikan ajaran Yesus, kan Yesus sendiri yang berkata akulah jalan kebenaran. Nah. Gini nih, saya pakai dalil ya. Saya barusan ngomong, ajaran Yesus dari siapa? Kamu ngomong dari diri Saya turun Tunggu. Gini, kamu barusan ketika saya tanya, ajaran Yesus dari siapa? Dari dirinya sendiri. Silakan pakai dalil. Nggak punya kan kamu? Nah, Dalilnya kan sudah selesai. akhirnya saya yang pakai dalil. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi dari Allah. Nah, sekarang silakan tunjukkan dalilnya, ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Pak Ustadz, dalil yang saya sudah sampaikan Yohanes 14 ayat 6 itu apakah bukan dalil? Silakan Yesus dalilnya, ajaranku dari diriku sendiri. Udah. akulah jalan, aku Saya kebenaran. Kamu ngomong bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Kan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sudah? Loh, kalau satu, kenapa ajarannya bukan dari dirinya? Ya karena ada namanya Isa. Ya. Isa itu Pak Ustadz nggak Oke. mengerti itu. Yang kedua, Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing atau satu hidup? Hidup masing-masing. Ya namanya Allah satu, ya Allah satu, hidup satu. Oke. Di dalam Yohanes 5, 27, 28, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti salah lagi kamu. Anda gagal paham mengenai itu. Bukan, Ya. kamu udah pakai dalil, Bukan saya pakai itu. dalil dari tadi. Bapak baca baik-baik itu, ya. Mau kita cross check itu, mau bahas itu. Nah, enggak, sekarang pakai dalil. Katanya Yesus dan Bapa mempunyai hidup yang sama. Padahal dalilnya Yohanes 5:26 Begini, mempunyai hidup Pak masing-masing. Ustadz. Pak Ustadz saya tanya Enggak, kepada enggak. Kamu dari tadi udah pakai dalil ya. Selalu kamu itu menyalahi dalil, data. Aku kan ngomong, apakah Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing? Yo tidak, tak tahu mereka satu. Tak kasih dalil. Mereka mempunyai hidup dalam masing-masing. Jadi kamu tuh terjebak terus dengan pertanyaan saya. Pak Ustadz, oke, saya berikan tanggapan ya saudaraku ya. Begini, persoalannya adalah dalil-dalil, data-data Alkitab yang Pak Ustadz sampaikan itu salah kaprah 100% karena Pak Ustadz nggak mengerti konteks itu. Makanya dipelajarin baik-baik dulu sehingga mengerti. Berarti kalau udah pakai data bener gitu. Kalau pakai data salah gitu. Belum tentu pakai data itu benar. Pak Ustadz harus paham itu. Oke, sekarang ini tak jebak lagi kamu, tak jebak lagi. Yesus dan Bapa satu. Terus dia mau pergi ke siapa dia?
Di dalam Yohanes 20 Host, begini host, supaya dewasa jangan mati-matikan mic saya host. Ah, Ya enggak, kamu melarikan kita ini diri itu. dewasa. Enggak, Oke. saya enggak melarikan diri. Jangan mati-matikan mic saya lah. Kita ini dewasa, oke, kita orang sekarang. teolog. Oke, sekarang katanya Yesus adalah Allah. Lalu ketika Yesus mengatakan akan pergi ke Bapa itu gimana itu ceritanya? Pergi ke Bapa. Iya, Iya, karena memang tugasnya sudah selesai. Dia kan pribadi Berarti kedua bukan dari Bapa, Allah, dia? Allah Tritunggal. Ya bukan Berarti bukan Bapa, Allah, Yesus. dia? Ya, jadi begini, Bapa adalah gimana? Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Di mana Dan namanya datanya? dalam Di mana datanya? di dalam Matius 28 ayat Di yang mana ke-19. datanya? Tiga-tiganya Allah itu di mana? Matius 28 ayat Baca. ke-19. Baca. Dikatakan kalau engkau menyerukan pertobatan, baptislah mereka. Sepertinya Pak Ustadz misalnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Pak Ustadz saya baptis dalam nama Bapa, Putra, Oke. dan Roh Kudus. Oke, saya nanya, pakai dalil ya. Ada 3 nama di situ. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Ya Kudus. kan? Pertanyaannya Iya. satu-satu. Bapak sebagai apa menurut Yesus? Bapa sebagai apa? Iya, menurut Yesus. Bapa itu pencipta, Anak Di mana pencipta, dalilnya? Roh Di mana Kudus dalilnya? pencipta. Di mana dalilnya? Bapa adalah pencipta. Iya, di mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 1. Allah di situ. Iya, Elohim. Oke. Allah kan bukan Bapa kan? Kan ada 2, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gini loh Bang. Ketika Yesus mengatakan baptis dengan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Matius 11:25. Anak Iya, sebagai apa? terus Utusannya anak sebagai apa? Anak sebagai utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Nah, boleh. Begini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan karena Pak Ustadz dari tadi kan bertanya ya. Kalau iman saya kan mengatakan Allah itu menjadi manusia dinamakan Yesus, maka Yesus adalah Tuhan. Nah, ternyata ini aku punya data, mungkin Pak Ustadz bisa menarasikan kepada kita. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran 4 ayat yang 171. Di sana dikatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan. Boleh dijelaskan itu maksudnya gimana? Tentunya saya tahu Pak Ustadz punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Oke. Jadi gini. Berapa tadi? Al-Quran 4 Ya ahlal kitab la 171. taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi gini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Apa lampaui batas itu? Utusan dijadikan Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan gitu loh. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa putra Maryam adalah utusannya Allah, jelas kan? Dan yang diciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan gini dong. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi. Kejadian 1 ayat 3 atau Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Begitu juga ada di sini, jadilah Yesus dengan kalimat kun, jadi. Nah, terus maksudnya di sini diciptakan dengan kalimatnya, kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Sama seperti Nabi Musa, kalau dia tidak ditiup roh, dia mati. Sama seperti Adam. Adam diciptakan, lalu fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku. Lalu Adam hidup. Begitu juga Yesus. Ketika Allah menciptakan Yesus, fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami tiup roh. Karena kalau kita tidak ditiup, ya gak hidup kita. Gitu maksudnya. Terus. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, terima Silakan. kasih narasinya Pak Ustadz. Silakan. Nah, ada yang menarik saya tangkap tadi, dikatakan diciptakan dengan kalimat yang pertanyaan saya. Kalimat itu loh di sana itu diciptakan atau bagaimana? Loh, sama dengan gini. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Kun, jadi. Atau Enggak, maksudku itu kalimat lo ini diciptakan atau bagaimana? Itu berasal dari Allah. Bang, coba gini. Apa maksudnya gini? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kemudian jadi. Apa maksudnya? Berarti cakrawala dijadikan dengan kalimat kan? Dengan kalimat, jadilah. Kan gitu. Begitu juga Yesus dalam ayat ini. Diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Allah menciptakan cakrawala, terang. Kan dengan kalimat. Dengan firman. Wih,
Sorry Pak Ustadz, di situ nggak ada penekanan bahwa Yesus itu diciptakan dengan kalimat, justru dikatakan kalimatullah. Loh, makanya kenapa disebut Saya kalimatullah? boleh saya tanya Pak Ya, silakan. Ustadz. Silakan. Itu kalimatullah di situ itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja? Jadi gini, kalimatullah itu mudhof ilaih dalam ilmu nahwu. Maksudnya gini loh, ada penjelasannya seperti gini. Khalid bin Walid Saifullah. Pedang, tunggu dulu, tenang. Anda ini bertanya gimana sih? Saya bisa jawab pakai Quran dan Bible ini. Oke, gini. Kalau ada kalimat mudhof ilaih disandingkan kepada Allah, maka ada penjelasannya. Misalnya, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia siapa ini? Di-mute aja dulu. Jadi gini, Khalid ini kenapa disebut Saifullah? Maksudnya dia itu mahir, panglima, selalu menang kalau berperang. Maka disebut pedangnya Allah. Atau al-masajidu buyutullah. Masjid ini rumahnya Allah. Maksudnya apa? Tempat menyembah kepada Allah. Musa kalamullah. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada Musa. Isa kalimatullah. Maksudnya diciptakan dengan kalimat. Itulah ilmu nahwu syarab itu dalam gramatika Arab. Bukan berarti oh masjid rumahnya Allah, berarti Allah di dalam. Oh Khalid ini pedangnya Allah. Oh Musa kalimatnya Allah. Bukan gitu. Ada penjelasannya. Kenapa Musa disebut kalamullah? Karena Allah berfirman kepada Musa. Kenapa Isa kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat. Gitu. Silakan. Ibrahim Khalilullah. Ayo, apa lagi? Tapi tetap saya begini Pak Ustadz, karena definisi di sana dikatakan kalimatullah itu Yesus itu sendiri. Bagaimana dikatakan kalimatullah berfirmanlah Allah maka jadilah Yesus, kan nggak ada konteks begitu. Kamu tuh nanya Al-Quran dijelasin masih ngeyel. Enggak, maksudnya kita ini kan sifat ya. Kalimat itu Allah berfirman, ya. Karena firman itu adalah ucapannya Allah. Seperti dalam Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan. Sama dengan gini, Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadilah Yesus, jadilah terang, jadi. Apakah terang itu firman jadi manusia, jadi terang? Kan? Nah, ayo, gimana? Kamu itu udah paham Bible, apalagi Al-Quran, tambah gak paham. Nggak nyampe dia Ustadz. Nah itu kan Quran nggak nyampe. Nggak boleh Emang nggak merendahkan, nyampe. kita kan saling bertanya. Baca aja, baca terjemahan. Anda Udah nggak tiba-tiba nyampe. muncul nggak nyampe. Aduh, santai saja. Saya moderator di sini. Saya moderator di sini. Anda nggak boleh merendahkan. Nggak Loh, boleh begitu. Kalau Anda nyampe bahasa Al-Quran, Anda bisa baca nggak? Saya tanya kepada Anda dulu, jelaskan kepada saya. Ya, itu kalimat nama Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran dan Injil, sampaikan kepada kita. Di mana datanya? Ayo, kalau Anda mengatakan saya ini nggak sampai, coba jelaskan. Anda so pinter. Nggak, Pak Kang Dito, silakan. Kang Dito aja, Kang Dito. Kata nggak boleh. Kang Dito, karena dia merendahkan. Coba jelaskan dulu, bro. Saya memberikan statement Anda nggak nyampe bahasa Quran. Kamu aja nggak ada ilmu, nggak bisa jawab pertanyaan saya, bro. Apa pertanyaan apa? Coba aku jawab. Di mana tertulis nama Nabi Muhammad katanya ada di dalam Taurat dan Injil? Ayo tunjukkan kepada saya. Di mana nama Nabi Muhammad di Taurat dan di Injil? Iya. Itu pertanyaanmu. Iya, silakan. Sekarang Al-Quran dan Injil itu masih ada nggak? Jawab dulu. Saya tanya dong, Taurat dan Injil itu masih ada nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, ada. Al-Quran mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad. Ketawa. Rendahkan orang. Kenapa kejang-kejang? Emang kamu bodoh kok dari tadi kok? Nah itu kan. Kau bilang ikut Yesus mendapatkan surga. Tunjukkan datanya kalau ikut Anda Yesus hadiahnya surga. Surga apa? Omong kosong. Apa? Kemana dia teman-teman? Kemana-mana kelihatan kebodohan. Curhatkan jadinya kan.
Curhat. Pertanyaan saya. Iya, aku mau Pertanyaan jawab. Aku saya. mau Ya, jawab dulu. Silakan. Oke, Aku kita mau dengar. jawab dulu. Baik, silakan. Apakah Al-Quran menerangkan tentang nama ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Taurah itu sudah dirubah-rubah? Jawab. Silakan narasikan. Anda malahan bertanya bagaimana ini? Anda pernah sekolah Disinilah atau letak tidak? daripada kedunguan Anda. Kalau itu Anda mengutip di dalam Al-Quran, Kelihatannya teman-temannya siapa yang punya dengarkan. kualitas ya? Ini saya mau Pertunjukkan ngomong loh. kebodohannya. Oke, silakan. Aku mau ngomong, kenapa kok kejang-kejang? Iya, silakan. Baik, silakan. Di dalam diri Nabi Muhammad itu dirubah-rubah. Sebagaimana kita bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Kalau orang-orang Kristen nggak bisa baca Quran, mau ngemis-ngemis di dalam terjemahan Al-Quran. Di situ dikatakan dalam tafsir Jalalain bahwa umat-umat terdahulu, bodoh, orang lagi ngomong itu disimak. Kau bertanya, Oke, aku lagi menjawab. Kamu ternyata nggak Hei. Aku belum bersin, Ustaz. Aku nggak tahu siapa yang nurunin. Nggak ada. Nggak tahu saya. Oh, nggak ada ya, turun sendiri ya. Nggak ada moderator nurunin. Coba bayangkan, pertanyaan sebutkan di mana di kitab Taurat dan di Injil nama Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu tahu kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam itu dirubah-rubah oleh kaum pada waktu itu. Sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 8 nomor 8. Kemudian katanya Injil. Loh, Injil itu ketetapan dari Allah yang untuk Nabi Isa alaihissalam. Di mana sekarang? Kalau ada kita bahas. Yang mana gitu loh. Kok kayak begini? Kujang dulu dengar nama saya. Gimana ini coba? Jadi Bro Liminho, Bro David, ya. Kalau orang-orang Kristen hanya bersilat lidah, bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dia mengerti pertanyaannya. Kami alhamdulillah umat Islam mensyiarkan dakwah kebenaran Islam, bagaimana Al-Quran sebagai satu-satunya kalam Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Maka sebagai petunjuk kita semuanya umat manusia sebenarnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diturunkan ayatnya ya di surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas basiran wa nadhiran. Ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia termasuk kalian. Kristen pemakan babi. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Dikatakan kemudian di ayat sebelumnya basiran wa nadhiran. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Sekarang Anda berdua, saudara saya David dan Liminho, ya, apakah Anda termasuk basiran wa nadhiran? Manusia yang banyak yang tidak mengetahui. Kalau Anda sudah beriman, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia, maka tunggu apa lagi? Sebelum kematian itu menjemput kalian. Allah ta'ala mubishawab. Mau di situ saya ketahuan betul dia sudah menurun, saya punya sudah susah saya sambung itu kalimat itu. Iya. Iya, silakan buat saudara-saudara Kristen yang hikmat ya. Jangan menawarkan surga tapi disuruh tantang. Kalau memang dipastikan, ngapain buang-buang waktu di dunia? Mati aja sana. Tunjukkan nanti kalau sudah di surga, weh Dito gitu kan. Yang di dunia, aku sudah di surga loh. Ada nggak kayak gitu? Macam mana kalian ini oten? Itu cuman janji, pengharapan oleh yang dibuat-buat oleh manusia. Ayo ikut Yesus, kita masuk surga loh. Tapi surganya kayak gimana? Nanti di sana ada pemungut cukai dan pesundal, masuk sana dulu. Pertanyaannya, ngapain pemungut cukai sama pesundal masuk surga lebih dulu? Ngapain?
Terus kemudian di Wahyu 19 nomor 7, perjamuan kawin anak domba. Ada domba yang kawin di sana. Itu bukan hewan Kang Dito, itu Yesus nanti yang akan menikah dengan kami. Kamu laki-laki, ya. Yesus laki-laki, ya. Perang pedang. Coba, ada perang naga juga. Loh, naga itu adalah iblis, setan tua. Ngapain iblis ada di surga? Woi. Jadi apa masuk surga itu nanti kalau ternyata di sana ada perang naga, ada pesundal, ada tukang pemungut cukainya juga. Astagfirullahaladzim. Ya silakan, yang mau diskusi santai kita, berhikmah. Saya nggak masuk dari tadi karena ada kendala sinyal, tahu-tahu kepental. Kalau saya tidak menghormati ustadz saya, Cak Tahta udah tak gempur-gempur dari tadi kan gitu kan. Ya udah itu aja. Jadi kalau memang sudah dijanjikan kepastian masuk surga, tolong dong jangan penuh-penuhin dunia. Lebih baik kalian mati massal demi surga gitu kan. Betul nggak, Lee Min Ho? Bang David, ngapain lama-lama di dunia? Semati-matinya. Namanya masih belum percaya dapat surga itu. Harapan palsu kayak janji caleg kan gitu kan. Boro-boro nanti jadi caleg kan yang nawarin promo begitu. Kalau nggak jadi stres dia kan. Betul? Betul. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan manusia yang akan kalian percaya, itu disebut musyrik. Itu percaya manusia. Kitab suci sudah ada, coba digali dulu kitab suci itu. Ya, Gurunda monitor. Halo. Ya, silakan Gurunda. Ya, saya nikmati perdebatan ini tadi. Jadi begitulah. Ada A.N. Wilson di halaman 7 dalam bukunya Jesus Alive mengatakan, kalau membaca Alkitab biasa-biasa saja berarti Anda telah salah membaca Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab senang-senang atau pokoknya tidak ada permasalahan, berarti sudah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Kadang baca juga belum nyampe memahami. Gimana? Ya kadang baca juga kadang belum bisa memahami. Iya. Jadi itu dia katakan demikian. Kalau terkecuali kita membaca Alkitab dengan cara yang salah, maka kita tidak akan menemukan problemnya. Jadi setiap orang Kristen membaca Alkitab itu salah. Ini yang mengatakan ini siapa? A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 7 kalau saya salah itu. Ya silakan. Iya, Gurunda, Masya Allah. Jadi memang orang yang berilmu seperti Gurunda kita ini, kalau pemahaman secara fakta histori, saya yang background sejarah, itu aja nggak nemu musuh, Prof. Jadi kita mendowngrade untuk ngikutin arus yang ada, yaitu critical text atau kristologi atau teologis. Kalau dia menyadur kepada bahasa teologis itu mampet kalau siapa penguasa kegelapan itu kalau bukan iblis. Betul nggak, Prof? Ya. Kejadian pasal 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di nomor 2 itu sudah ada polemik. Sebelum terang itu jadi, sebelum bumi dibentuk, terdapat kekosongan, gelap gulita meliputi samudra raya. Itu ada gelap gulita tuh. Kalau penguasa kegelapan itu iblis loh, iblis sudah ada ternyata, betul Prof? Iya.
udah mateng kalau mau bahas teologi kayak gitu. Iblis duluan ada ya sebelum manusia itu. Menurut Kristen gitu. Kalau benarnya di dalam Islam, iblis itu adalah gelar dari makhluknya golongan jin yang adalah sebagai ahli ibadah dulunya 1000 tahun, 7000 tahun, namanya Azazil. Kemudian diangkat oleh Allah untuk menjadi dalam satu golongan malaikat. Kemudian setelah penciptaan bapak kita, Bapak Adam, barulah dia membangkang. Barulah dia itu tidak mengikuti perintah Allah. Maka disitulah laknatullah, itu disebut iblis. Jadi dia pun diberikan kuasa oleh Allah, dipanjangkan umurnya sampai kiamat, yang kemudian akan mengajak daripada golongan manusia yang disesatkan. Tempatnya iblis di mana? Di neraka, kekal di dalamnya. Maka bagi manusia yang mengikuti iblis, ya nanti akan kekal di neraka. Maka aturan-aturan syariah atau agama ini untuk supaya kita berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dalam keimanan kita yang memberikan keselamatan yaitu tauhid la ilaha illallah. Itu kunci surga. Letaknya manusia. Ya, silakan gurundanya Gurunda. Mumpung saya masih ingat ini, saya tidak lupa lagi. Jadi itu selalu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Karena di dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan bahwa Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Sering kan menemukan alasan begitu? Iya, betul Gurunda. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah ucapan daripada raja yang menuntut supaya masyarakat itu menyebut Tuhan, menyebut kaisar itu dengan ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu bukan Thomas itu, tetapi penulis Injil yang menyuapkan ke mulutnya Thomas untuk diucapkan. Jadi seakan-akan itu ucapannya Thomas, tetapi itu adalah perintah daripada Kaisar Domitian untuk dia dipanggil dengan sebutan Tuhanku dan Allahku. Itu di dalam original New Testament yang ditulis Scofield pada halaman 476. Boleh diulang Gurunda? Di mana? Ini incidentally it was Domitian who insisted on being addressed as our Lord and God. Jadi ini adalah keinginan Kaisar Domitian yang ngotot untuk dipanggil dengan nama Tuhanku dan Allahku. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Yang ini dikutip oleh Scofield dalam bukunya Original New Testament halaman 476. Ini tolong kalau mendengarkan saya itu supaya ayatnya, halamannya, penulisnya itu dicatat. Jadi kan seperti tadi itu dia tanyakan ini di mana, buktinya mana itu, di mana dan sebagainya. Inilah kita punya senjata untuk karena selama ini umat kita yang disuguhi dengan ucapan ini bahwa Yesus bahwa Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan.
Padahal itu adalah kalimat aturan dari Kaisar Domitian agar dia dipanggil atau disebut sebagai Tuhan dan Allah. Nah, begitu. Masya Allah, itu dari beberapa literasi orang Kristen sendiri ya, Gurunda ya, Domitian ya, kisah Domitian itu ya. Kaisar Romawi. Iya, Kaisar Romawi. Jadi ada literatur sumber sekunder dari paham fakta histori itu memang banyak dalil. Nah ini kalau polemikus atau apologet Kristen Gurunda saat ini itu mereka hanya mengedepankan congor. Mohon maaf. Jadi mereka nggak ada isi tentang itu Gurunda. Jadi banyak kita ini mengikuti mereka, mendowngrade bahwa mengikuti hal yang dipaparkan. Pada saat kita membuat suatu literasi menyatakan dengan fakta-fakta histori, mereka menolak. Dan kembali yang penting Yesus Tuhan, pokoknya kami ditebus. Itu yang kami temui di dialektika lintas agama ini Gurunda. Jadi, itu, memang levelnya low banget gitu. Nah ini secara kebetulan Anda menyebut itu apa tadi? Ini kalimat yang low level mereka. Bukan itu tadi apa itu yang disebutkan itu? Yang mana Gurunda? Yang congor logi. Ya. Cuman bersilat lidah. ini yang disebutkan terakhir ini tadi. Mereka hanya bicara saja. Iya, mereka hanya bicara saja, mengedepankan congor logi gitu loh. Yang penting Tuhannya, Yesus Tuhan, pokoknya ditebus, begitu Gurunda. Oh ya. Ditebus kepada siapa itu? Mereka meyakini bahwa dosa dia ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi yang menebus Yesus ditebus kepada, menurut mereka Tuhan, tapi yang kita ketahui itu kepada iblis. Iya. Kepada iblis. Ya, Yakub Ibrani 2 nomor 17 ya Gurunda. Ya. Bahwa iblislah yang menguasai maut gitu. Masya Allah. Kalau tentang jemaat iblis, Gurunda mungkin ada referensi? Jemaat iblis Wahyu 3, Revelation chapter 3 verse 9. Siapa jemaat iblis yang mengaku-ngaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan demikian? Begitu Gurunda. Saya juga baru dengar itu, saya belum. Ya ini Gurunda Bang Suma kemarin keluarin dalil begitu, kami ketawa banget. Emang jemaat iblis mereka ini. Ya, jadi lebih besar dominan Gurunda Profesor Stanifu Munir, kami di debater apologet Islam Indonesia ini mengembangkan sisi kritik teks, kontekstual, pemahaman di luar doktrin, membaca yang tertulis, tidak menafsirkan, dan itu yang kebanyakan mereka semuanya tantrum karena hal itu. Jadi mereka nggak punya ilmu, begitu Prof. Jadi begini, saya mohon, ya ini kan kita sudah kontak-kontak, sudah tolong kalau ada permasalahan yang mau ditanyakan dalam Islam Kristen, tinggal di WA saja saya. Siap, insya Allah Gurunda. Pokoknya apa saja menyangkut permasalahan yang ingin ditanyakan, yang tidak biasa-biasa, yang aneh-aneh itu, saya siap untuk melayani. Masya Allah. Yang penting Gurunda sehat selalu, jaga kesehatan. Kami selalu berdoa juga buat Gurunda kami. Begitu, insya Allah. Ya, Cak Tata monitor. Ini 2 orang yang lagi kosong ini, nggak punya agama ini, mau diapain, Cak Tata? Lemino dari tadi mau ngomong, silakan mau ngomong apa? Sudah diambil.
sudah diminta. Iya, pertama kayak begini kan itu. Saya jarang makan babi ya, saya jarang. Bukan pemakan. Ya itu aja.